Suara lembut yang dulu menemani patah hati jutaan orang, kini benar-benar terdiam. Dunia musik Indonesia kembali kehilangan satu nama besar. Lucky Wijatmoko, vokalis band Element, telah pergi untuk selamanya. Ia menghembuskan napas terakhir pada Minggu, 25 Januari 2026 di usia 49 tahun. Sebuah kepergian yang bukan hanya menyisakan duka, tapi juga kisah hidup penuh perjuangan. Lucky Wija meninggal dunia di Rumah Sakit Halim, Jakarta. Kabar ini cepat menyebar dan mengguncang para penggemar yang tumbuh bersama lagu Element sejak akhir 1990-an. Bagi banyak orang, Lucky bukan sekadar penyanyi. Ia adalah suara yang menemani masa remaja, cinta pertama, hingga luka yang perlahan sembuh lewat musik. Kabar duka ini pertama kali dikonfirmasi oleh sahabat sekaligus partner bermusiknya, Ferdy Tahir. Dalam unggahan yang emosional, Ferdy menggambarkan betapa panjang dan berat perjuangan Lucky melawan penyakit. Ia menulis bahwa sahabatnya kini telah tenang, tak lagi merasakan sakit, tak perlu lagi cuci darah, dan tak bergantung pada oksigen. Kalimat sederhana, tapi terasa begitu dalam. Jadi Lucky itu harusnya dia dicuci darah hari Jumat, dia drop, akhirnya dia mundur ke Sabtu, penuh, akhirnya dia pas dari jam 2, dia masih bisa sampai hari Minggu tadi masuk ke UGD. Dia dipompa dari jam 2 sih, tapi ya ininya apa, dari ginjalnya udah naik ke jantung ya. Ungkapan duka juga datang dari banyak musisi tanah air. Salah satunya Pasha Ungu yang menyampaikan doa dan penghormatan terakhir. Doa itu mewakili perasaan banyak orang. Kehilangan seorang musisi sekaligus seorang pejuang. Lucky Wijatmoko lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada 1 September 1976. Sebelum dikenal luas sebagai vokalis band papan atas, Lucky lebih dulu meniti karier sebagai model. Wajahnya yang khas dan karismanya mengantarkannya menjuarai ajang Top Ges majalah Aneka tahun 1996, sebuah pencapaian bergengsi di dunia hiburan saat itu. Setahun kemudian, hidup Lucky berubah. Bersama Didi Riyadi dan Roni Setiawan, ia mendirikan band Element pada 1997. Dengan warna pop romantis yang kuat, Element cepat mencuri perhatian. Puncaknya datang pada 1999 lewat album Hanyalah Cinta. Sejak saat itu, nama Element melesat dan menjadi salah satu ikon musik pop Indonesia. Lagu-lagu seperti Rahasia Hati, Cinta Sejati, Cinta Tak Bersyarat, Ku Persembahkan Nirwana, hingga Maaf Dari Surga masih terus diputar hingga hari ini. Karakter vokal Lucky yang lembut, penuh emosi, dan jujur membuat lagu-lagu itu terasa hidup dan dekat dengan pendengarnya. Namun di balik panggung dan sorotan, Lucky menyimpan perjuangan berat. Dalam beberapa tahun terakhir, ia berjuang melawan TB ginjal, penyakit serius yang menyerang hampir seluruh saluran kemihnya. Penyakit ini mulai terdeteksi pada 2022 dan diungkapkan secara terbuka oleh Lucky pada Februari 2023. Ia menceritakan bagaimana tubuhnya mulai memberi tanda. Pingsan mendadak, tubuh lemas hingga pemeriksaan medis yang menunjukkan kerusakan ginjal parah. Satu ginjal membengkak, yang lain menyusut. Aliran cairan tubuh tak lagi normal, Lucky harus menjalani berbagai tindakan medis. Operasi, pemasangan stent, hingga akhirnya cuci darah secara rutin. Berat badannya turun drastis. Meski sempat menunjukkan perbaikan setelah pengobatan panjang, kondisinya kembali menurun. Jadi gue kena sakit agak aneh. Sangat jarang sebenarnya. Gue kena tuh namanya TB ginjal, tuberkulosis ginjal, dan juga seluruh tuberkulosis di seluruh bagian bawah badan. Ginjal. Itu kayak TBC, Ki? Emang TBC? Oh, TBC itu TBC. Ginjal, ureter, kandung kemih, uretra. Kena semua tuh. Bulan puasa, tahunya bulan puasa hari keberapa tuh, setiap habis buka puasa, gue pingsan. Nggak bisa bangun gitu, jadi tidur di sofa gitu. Anakku bangunin, Pak bangun. Gue nggak bisa melek, tidur. Akhirnya gue cek darah besokannya. Pas dicek, gue iseng cek darah. Coba cek fungsi ginjal, gue bilang gitu. Oh, oke, padahal nggak ada. Iseng, nggak ada urusannya. Gue cek fungsi ginjal deh. Ternyata ginjal gue udah stadium 5. Tuh, kacaunya. Jadi tinggal berapa persen tuh? 18% apa? 20%. Waduh. Hah? Gue panik dong. Waduh, udah kayak begini nih gitu ya. Dokter bilang lu parah banget. Udah parah. Jadi
airnya nggak bisa lewat, udah pokoknya ginjalnya yang satu udah kecil atau udah bengkak, air nggak bisa lewat, nggak bisa keluar apa segala macem. Gue bilang gue masih bisa kencing, masih bisa apa segala macem, kok masih bisa, biasa aja, tapi air tuh udah mampus nih mas. Ayo sebelum dihajar pakai obat, obatnya nggak boleh berhenti sampai lo ke dokter, dokter ginjal apa, dokter urologi lagi, mesti dipasang ini lagi, selang lagi. Pasang Yaudah, lagi. pasang lagi. Pas lagi dipasang, dokter gini, ini apa ya, kok aneh banget sih penyakitnya gitu kan. Oh, jangan-jangan TBC, jangan-jangan lagi. Terus gue bilang, gue nanya pas lagi udah bangun kan gue, mas, kayak TBC nih mas. TBC apaan? TBC ginjal. Gue inget tuh pas pelajaran sekolah, gue bilang, lo gila lo pelajaran sekolah lo. Iya katanya gitu. Gue gak pernah ketemu juga deh yang TBC ginjal katanya. Kok TBC bisa ginjal sih? Iya, TBC itu macam-macam. Ada TBC darah, TBC itu ada yang Sama masuk ke otak. tuberkulosis. Iya, masuk ke otak, masuk ke getah bening, masuk ke tulang, masuk ke organ. Oh, tapi nggak batuk-batuk ya? Nggak ada, jadi masuknya tetap sama lewat hidung. Yang gila adalah kalau TBC paru-paru lo nular, kalau gue nggak, gue ngancurin badan. Dan TBC itu ngancurin badan. Jadi kayak lo jerawat, ada bengkak-bengkak yang di bengkak-bengkak gitu, rontok. Hancur ini gue. Dan dokternya bilang nih kayaknya udah menaun nih. Jadi dia ngancurinnya pelan-pelan. Makanya kalau kalian tahu Lucky waktu kemarin ini kurus banget. Kurus banget. Sempat dari gue tuh beratnya dari 82 ke 8, dari 82 84 Sekarang turun ke 65 ke 64 waktu itu. Itu obat antibiotiknya tuh masih yang infus. Jadi di rumah tuh infus gue. nggak di dokter lagi, udah di rumah. Udah sampai home care bilangnya. Jadi kalau di dokter kan mahal. Jadi gue di rumah. Jadi gue disiapin obatnya banyak gitu, masukin kulkas. Jadi gue kemana-mana bawa itu tangan gitu. Terus suster datang, colok, copot. Suster datang colok, jadi sehari 3 kali. Sehari ada yang pertama sehari 4 kali, turun sehari 3 kali, sehari 2 kali. Gitu. Hingga di akhir hayatnya, ia membutuhkan bantuan oksigen untuk bertahan. Meski sakit, kecintaan Lucky pada musik tak pernah padam. Ia tetap berusaha hadir di dunia seni, tetap menjadi Lucky yang dikenal banyak orang. Tenang, rendah hati, dan penuh cinta pada musik. Kini, perjuangan itu telah usai. Lucky Wijaya telah pergi, tapi suaranya akan terus hidup lewat lagu-lagu yang pernah menguatkan, menemani, dan menyembuhkan banyak hati. Selamat jalan, Lucky. Warisanmu abadi dalam ingatan kami.